Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Rahmayadi dari SMK Angkasa 1 Margahayu sebagai mahasiswa PPG tahap 1 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2435272 dengan program studi informatika. Ini adalah tanda pengenal saya sebagai keabsahan bahwa saya sebagai peserta atau mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 1 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, jaga kondisi ya. Dengan kondisi yang cuaca yang sedang ekstrim, di mana ada panas, kemudian hujan, panas, itu mengakibatkan pancaroba kita ke badan cepat sakit. Jadi untuk itu saya mohon kalian untuk jaga kondisi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar materi dan pembelajaran kita hari ini lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk Nazri silahkan untuk memimpin doanya. Mohon perhatian. Duduk siap. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Bismillah. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Gerak. Terima kasih. Oke, baik, untuk meningkatkan rasa patriotisme kita kepada NKRI, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya saya mohon untuk berdiri. Untuk Christine, mangga memimpin untuk menjadi dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, saya cek dulu kehadiran kalian, tapi untuk kali ini kita agak sedikit berbeda dengan biasanya. Kalau kemarin kata hadir kita gunakan diganti dengan kosakata software. Kalau sekarang yang hadir itu gunakan pakai perangkat komputer, apapun itu jenis atau istilah komputer. Siap ya? Siap. Andra? Keyboard. Oke. Aulia? PC. Oke. Christine? Mouse. Oke. Oke, Rom bisa. Shakira? RAM. Zaini? Flash disk. Oke. Zihan? CMD. Oke, semuanya berarti yang sakit itu tadi Denis ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, kalian coba buka di WA group yang pretest awal. Paling pertama saya kirim. Oke, ini pretest. Yang memimpin Noval masih. Yang saya masih ini pakai pos besar. Nggak apa-apa, lewat aja. Sementara Syifa menyusul, Noval menyusul. Syifa menyusul. Masih di klasemen sementara Syifa paling tinggi. Loh, kemana sih Lutfi? Sudah semuanya? Oke, berarti kalian minimal sudah pada mengenal dengan istilah search engine. Nah, sekarang pembahasan kita, oke sudah ya? Sudah ya? Saya akhiri permainan ini. Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke materi inti.
Tapi sebelumnya coba ingat kembali kapan kalian terakhir mencari informasi di internet tentang suatu hal yang kalian ketahui. Tadi apa yang diketahui? Apa yang dicari? Tentang apa? Mata pelajaran. Tentang mata pelajaran. Materi basket. Yang lain? Sama materi basket. Oke. Semuanya materi basket. Alasannya kenapa kalian mencari materi basket? Itu muncul sesuai harapan kalian nggak? Sesuai. Pernah nggak? Apa yang kita cari ternyata tidak sesuai dengan harapan kita? Pernah ya? Sering ya? Coba. Karena kita belum tahu istilahnya keyword atau kata kunci. Tadi kita lihat di playground-nya atau di quizes-nya banyak sekali yang kurang, tidak pas jawabannya, tapi ada juga yang bisa ya. Oke, kita masuk ke dalam materi di sini tentang search engine. Supaya lebih mengerti dan jelas, kalian buka halaman itu di YouTube. Kebetulan ada suaranya, YouTube yang ini nih. Sambil kalian mencoba menyimpulkan. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Semuanya? Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? Rehan mau jawab atau? Oke, mengenai cara kerja mesin pencari. Terus? Mencari informasi secara spesifik. Terus? Ada lagi? Menggunakan kata kunci untuk memperkecil pencarian ya, lingkup pencariannya. Tadi kombinasi gerbang not, and, or, ada ya. Oke. Itu jadi selama ini yang kalian ketahui tentang mesin pencari ini apa sih? Apa yang kalian ketahui tentang mesin pencari itu? Selama ini apa yang kalian ketahui tentang mesin pencari? Mesin yang dapat membantu kita mencari informasi yang kita ketahui. Mesin yang hanya bisa mencari informasi yang kita ingin kita ketahui. Mungkin aplikasi yang biasa kalian gunakan, web browsernya pakai apa? Biasa sering pakai apa? Chrome, Google Chrome, Chrome aja. Nah, padahal kan kita tahu bahwa di contoh di sini ada Safari, Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox ataupun Yandex. Itu web browsernya. Web browsernya begitu sudah muncul, banyak mesin pencari yang paling terkenal pasti Google, yakin, betul kan? Pernah ada yang pakai DuckDuckGo? Baru tahu ya. Ya, kita makanya belajar. Tujuan pembelajaran kita, kalian ini mampu memahami cara kerja mesin pencari. Kemudian kalian mampu menggunakan kata kunci yang efektif pada mesin pencari. Kemudian mampu mengetahui fitur-fitur tambahan pada mesin pencari. Dan terakhir mampu mengevaluasi hasil pencarian yang menemukan informasi yang relevan dan terpercaya. Banyak kejadian begitu diklik, wah dapat informasinya, share. Ternyata berita itu hoax. Chrome, kalian jarang mengenal Chrome-nya, tapi kalian kenalnya adalah
Google-nya. Kalian tidak mengenal Edge-nya atau Edge-nya, tapi kenalnya Bing-nya. Iya kan? Di sini ada tuh Google Chrome dengan search, Microsoft Edge dengan Bing. Kemudian menyimpan data atau informasi penting. Pernah nggak kalian membuka satu website yang terus menerus secara kontinu? Terus beta. Pernah nggak? Pernah ya? Misalnya di web, saya bikin websitenya misalnya SMK Angkasa 1 margahayu.sch.id. Itu tiap hari kalian buka. Saking setiap harinya kan capek, diketik lagi. Di sini menyimpan data dan informasi ada dengan cara Ctrl D atau bookmark, di bookmark istilahnya, sehingga kapanpun kita mengakses kita tinggal klik atau membuka daftar bookmark yang tidak perlu lagi mencari lewat mesin pencari. Tadi web browsernya, sekarang softwarenya search engine. Search engine adalah sebuah program berbasis web yang bertujuan untuk mencari informasi ke dalam www atau World Wide Web. Dengan memasukkan kata kunci yang kita inginkan, kita dapat menemukan informasi yang didapatkan. Satu atau A, fungsi dari search engine untuk menyediakan informasi bagi semua orang. Hal ini sesuai dengan cara kerja search engine, yaitu mendaftar, mengindeks, mendata, atau biasa dikenal dengan istilah crawling. Mengindeks itu crawling, mengcrawling istilahnya, situs yang ada di internet. Nah, di sini ada cara kerjanya. Crawling dapat diartikan sebagai proses yang digunakan mesin pencari, yakni bots atau spider. Tadi ada gambar spider ya, ada spider lagi nyari link mana, situs mana gitu kan. Nah, itu kedua proses mesin pencari tersebut dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan dan download pada sebuah halaman dan mengekstrak link tujuan menemukan halaman tertentu. Kata kunci itu yang akan ditampilkan di dalam Google. Kan selama ini enggak ya. Tadi yang cari basket tentang apa carinya? Kata kunci searchingnya bagaimana penulisannya? Permainan bola basket. Permainan bola basket, gitu aja. Kalau munculnya jenis keseluruhannya Pak. Iya, tidak terperinci. Tidak spesifik dan tidak terperinci. Nanti coba pakai tanda kutip, tambahkan di sekolah atau untuk kegiatan apa? Merangkum Materi tentang bola basket. materi tentang, nah itu pakai kata kunci. Carikan rangkuman bola basketnya pakai tanda kutip. Jadi semua yang pernah dirangkum di dalam website, diindekskan di dalam website itu akan muncul semuanya. Oke, kelihatannya sudah mulai agak sedikit tidak di kami nih, tidak di sini nih, tidak mendengarkan. Kita sedikit pelemasan yuk supaya nggak ngantuk. Sore nih, udah sore. Oke, di sini saya akan coba buat permainan yang sebelah sini menuliskan atau mengetikkan di notepad, bukan di notepad, jika. Diawali dengan jika. Misalnya jika saya seorang presiden. Gitu. Tapi ya masing-masing jangan ngintip ya. Jika ini tulis di notepadnya jika. Kalau yang sebelah sini maka. Oke? Maka dia akan menjadi sebagai presiden akan bla 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 gitu. Oke? Ngerti nggak? Ngerti ya? Yang sebelah sini jika juga, yang sebelah sini maka. Boleh tulis dari sekarang. Sudah? Oke, sudah ya. Ada yang belum? Coba Dafa baca, Dafa. Baca yang keras. Jika saya menjadi orang terkaya di dunia, saya akan berbagi ke orang yang tidak mampu. Saya akannya nggak perlu ya. Saya akannya nggak perlu. Baca yang keras. Oh, di dunia. Jika saya menjadi orang terkaya di dunia. Oke, jika saya menjadi orang terkaya di dunia, maka Christine, Maka kamu orangnya. hah?
Maka satu nyambung. Kok nggak nyambung? Maka menghancurkan dunia. Aslinya? Aslinya. Coba Lutfi, baca yang keras Lutfi. Jika aku menjadi Iron Man, aku akan menyelamatkanmu. Jika aku menjadi Iron Man, maka Nindya. Jika aku jadi Iron Man, Maka aku akan tidur terlelap. maka aku akan tidur terlelap. Oke, sekarang berhitung. 1, kalau yang ganjil, Dor. Banyak dong. Enggak apa-apa. Banget. Satunya dari saya, bilangan ganjil. Genap dong Pak itu. Hah? Kan 2 kan genap. Iya, nggak apa-apa. 1. Kok 1? 1. Bukan. Kurang konsentrasi. 1. Dor. Berapa? 12. 12. 14. Dor. Apa ini tadi Pak? 16. 19 mah, Dor. 16. Eh. 22. Oke, 22. Sudah? Seger? Seger? Oke, seger ya. Kita gabungkan per kelompok. Nanti kalian presentasikan. Ini lembar kerjanya. Tulis aja di dalam lembar kerjanya. Silahkan. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Ayo berkumpul. Boleh di sini. Boleh di bawah boleh. Nama kelompoknya sesuai. Tadi mau Iron Man boleh, mau ikan paus boleh. Silahkan. Ada? Ada apa? Mau pakai yang saya? Oh. Petunjuk pengerjaan nomor 3. Boleh sih pakai handphone juga. Gunakan perangkat yang tersedia untuk praktek pencarian. Ini jangan ngumpet. Jangan ngumpet, berdiri. Duduk nah. Nah, kayak gitu aja. Nah, di sini ada banyak. Yang dikerjainnya yang mana? Ya, yang tabel di sini. Di eksplorasi mesin pencari, di sini ada 3 minimal mesin pencari yang kalian ketahui. Kemudian jelaskan perbedaan mendasar antara mesin pencari dengan media sosial. Iya. Boleh di belakang sini. Di belakang kertas kosongnya boleh. Makasih Pak.
perangkat yang kalian gunakannya juga ditulis ya. Digunakan pakai apa? Handphone ya handphone. Kalau mau pakai PC ya PC. Siapa? Iya. Jadi misal cari judul dia sudah misal banyak gitu. Ya kayak gitu. Terus judul 3 pencarian teh yang Dari sininya nanti 3 pencarian hasil yang di atas itu apa aja gitu. Misalnya di sini. Nah, itu Wikipedia, detik.com dan Rumah Belajar kayak gitu. kalau URL Pak. Ya, URL itunya www.detik.com. Oke. Kelompok Najib siap? Siapa? Siap. Di sini pertanyaan nomor 1, sebutkan minimal tiga mesin pencari yang kalian ketahui. Nah, di sini yang pertama ada Google, Bing, dan Yahoo. Ini yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara mesin pencari dengan media sosial. Mesin pencari fokus pada memberikan hasil pencarian yang relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Judul, dampak AI di pendidikan, 2 ringkasan, AI personalisasi dan otomatisasi, tantangan, privasi dan pelatihan, 3 kesimpulan, implementasi AI harus bijak dan etis. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Kelompok siapa? Next. Kelompok kami, Pak. Oke, next. Kami dari kelompok MPI atau Manusia Pencari Ilmu akan mempresentasikan mengenai apa yang sudah kami kerjakan ini. Yang pertama, ada soalnya yakni sebutkan minimal 3 mesin pencari yang kalian ketahui. Di sini saya mengisi yang pertama ada Google, yang kedua ada Yandex, dan yang ketiga ada DuckDuckGo. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara mesin pencari dengan media sosial. Bila mana ditanya yang paling mendasar, sudah pasti keduanya adanya perbedaan fungsi, perbedaan fokus, serta perbedaan interaksi antara mesin pencari atau media sosial dengan user. Lalu tugas yang kedua ada Carilah informasi tentang topik dampak penggunaan artificial intelligence di dunia pendidikan. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu dampak positif dan negatif dari AI, operator atau filter yang digunakan N, dan judul 3 hasil pencarian. Ada 5 dampak positif dan negatif AI di dunia pendidikan. Ada pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran, dan ada peran kecerdasan buatan dalam transformasi pendidikan tinggi dengan kredibilitas masing-masing 4. Tuliskan 2 contoh perilaku etis saat menggunakan informasi yang ditemukan di internet. Yang pertama, menyebutkan sumber saat informasi dipresentasikan. Kedua, tidak melakukan plagiatisme. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul 3 hasil pencariannya ITB, UNESA, UAJ. Untuk kredibilitasnya yaitu 5. Ya. Lalu untuk artikelnya memiliki tanggal publikasi yaitu pada April 2021. Etika digital yang 2 contoh perilaku etis saat menggunakan informasi yaitu menyebutkan sumber, hindari plagiat, pastikan informasi akurat sebelum digunakan. Keterampilan yang ingin ditingkatkan untuk pencarian berikutnya yaitu kemampuan untuk mempersempit pencarian agar lebih relevan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang kelompok kalian pelajari hari ini, cara menggunakan operator atau filter. 1 keterampilan yang ingin ditingkatkan untuk pencarian berikutnya, penggunaan kata kunci yang digunakan untuk mencari di mesin pencari.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Setelah kalian berdiskusi dan mencari tahu tentang apa kesimpulan yang kalian ketahui, apa bisa jelaskan kepada saya? Coba refleksikan kepada saya hasil pembelajaran hari ini bagaimana? Cara kerja mesin pencarian. Cara kerja jadi semakin lebih tahu, lebih spesifik. Yang tadinya tidak pernah menggunakan variabel atau kata kunci, sekarang tahu cara menggunakannya, cara lebih spesifiknya. Oke, satu terakhir kita lihat post-test buka. Sebelum kita mengakhiri, saya pengen lihat ada di background yang paling bawah itu tentang post-test, nggak paling bawah banget. Nah, itu ada post-test. Sebentar, saya buka dulu. Oke, sudah semuanya? 1, 2, 3. Ini terakhir sebelum kita mengakhiri. Najri sama Queen belum ada yang salah. Zehan Zaini belum ada yang salah. Jehan Zaini salah tuh. Wih, Queen nggak ada yang salah. Nah, ini yang terakhir berarti Najri 7.500. Oke, semuanya sudah ya? Belum, ada yang di bawah masih ada. Oke. Yang pertama, yang ketiga Rido, yang kedua Najri, yang pertama Hazmi. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nanti hadiahnya. Nah, ini yang ini terakhir, hadiahnya nanti ke ruangan saya sekaligus. Tolong terakhir nanti saya akan kirimkan Google Form kepada kalian. Nanti kalian coba isi Google Formnya ya di grup. Kita isi semuanya. Untuk sementara kegiatan saya akhiri pembelajaran ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya di pembelajaran yang sekarang. Oke, Najri berdoa untuk penutup. Silahkan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat. Selamat sore semuanya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Langsung pulang.